Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan coba memberikan contoh soal pretest PPG Angkatan 2 tahun 2022 berdasarkan FR atau bocoran yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah mengikuti pretest PPG Angkatan 1 tahun 2022 yang baru selesai dilaksanakan awal bulan April tahun ini. Video ini akan saya buat menjadi beberapa part. Ini adalah part 1, nanti akan dilanjutkan ke part 2 dan seterusnya. Langsung saja ke soal nomor 1. Sumbangsi iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Salah satu dampak positif dari iptek adalah adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dampak positif dari iptek tersebut termasuk ke dalam bidang A. Bidang sosial dan budaya, B. Bidang pendidikan, C. Bidang ekonomi, D. Bidang keilmuan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Bidang pendidikan. Soal nomor 2. Secara ideal, SDA dapat menjamin kesejahteraan, dan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan penerapan teknologi. Dalam kenyataan, kemajuan iptek membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Misalnya, A. Maraknya illegal logging karena ditemukannya mesin pemotong kayu. B. Komunikasi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. C. Hampir semua informasi dapat diakses dengan mudah. D. Masuknya hasil budaya fisik yang berteknologi tinggi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Maraknya illegal logging karena ditemukannya mesin pemotong kayu. Soal nomor 3. Berikut beberapa segi perkembangan bidang kehidupan masyarakat Indonesia terkait dengan proses globalisasi. A. Subjek proses, globalisasi informasi. Indikator globalisasi. Bila ada pergolakan atau keputusan pemerintah di suatu belahan dunia, dapat berpengaruh terhadap demonstrasi, aksi protes, dan sebagainya. B. Subjek proses, globalisasi telekomunikasi. Indikator globalisasi, kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi dan informasi dalam bentuk sibernetik. C. Subjek proses, peledakan informasi. Indikator globalisasi, laju pertumbuhan dan akumulasi pengetahuan serta informasi meningkat secara eksponensial. D. Subjek proses, kecemasan telekomunikasi. Indikator globalisasi, kompleksitas informasi baik jenis maupun kualitas yang berkembang di segala bidang, termasuk juga informasi yang tidak berguna. Dari pasangan subjek proses dan indikator globalisasi di atas, yang kurang tepat adalah jawabannya adalah yang paling tepat A, yaitu ada di proses yang di ini, subjek proses, kecemasan telekomunikasi. Indikatornya kompleksitas informasi baik jenis maupun kualitas yang berkembang di segala bidang, termasuk juga informasi yang tidak berguna. Soal nomor 4. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, sehingga guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan adalah titik-titik. A. Pengaruh iptek dalam bidang informasi dan komunikasi. B. Pengaruh iptek dalam bidang kesehatan. C. Pengaruh iptek dalam bidang pendidikan. D. Pengaruh iptek dalam bidang sosial budaya. Jawaban yang paling tepat adalah A.
pengaruh iptek dalam bidang informasi dan komunikasi. Soal nomor 5. Berikut ini adalah kriteria penilaian yang tepat. A. Komposisi surat, pilihan bentuk surat, organisasi isi, bentuk tulisan, tata bahasa. B. Kualitas isi, organisasi dan penyajian isi, gaya bahasa, mekanisme tulisan. C. Ruang lingkup isi, gaya bahasa, mekanisme penulisan surat, tata bahasa. D. Bentuk surat, organisasi dan penyajian isi, pilihan kata dan tata bahasa. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kualitas isi, organisasi dan penyajian isi, gaya bahasa, mekanisme penulisan, mekanisme tulisan. Soal nomor 6. Dalam pembelajaran tematik, tema bermain di lingkungan, rumusan indikator menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran. Rumusan tujuan yang sesuai adalah A. Dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menerapkan norma dalam keluarga dengan baik. B. Dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menjelaskan norma dalam keluarga dengan baik. C. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. D. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga dengan percaya diri. Jawaban yang paling tepat adalah C. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. Kita lanjut soal nomor 7. Salah satu siswa di kelas Anda ketahuan mencontek waktu ulangan, padahal siswa tersebut tetangga Anda. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Mengingatkan kembali kepada semua siswa agar jujur dalam mengerjakan ulangan. B. Meminta siswa untuk menghadap setelah ulangan selesai dan memberikan tugas tambahan. C. Mencatat tindakan siswa yang mencontek ketika ulangan dalam berita acara. D. Meminta siswa untuk menghadap dan menulis pernyataan tidak akan mengulanginya. E. Meminta siswa untuk menemui guru setelah ulangan serta memberi nasihat. Jawaban yang paling tepat adalah B. Meminta siswa untuk menghadap setelah ulangan selesai dan memberikan tugas tambahan. Lanjut soal nomor 8. Pak Ardi, guru kelas 5 SD, akan melakukan penilaian kemampuan siswa dalam menyajikan informasi dari teks laporan buku tentang ekosistem. Rumusan soal yang sesuai dengan materi tersebut adalah A. Kemukakan informasi dalam laporan ekosistem menggunakan bahasamu sendiri. B. Kutipkan informasi dalam laporan tentang ekosistem menggunakan bahasamu sendiri. C. Uraikan isi informasi dalam laporan tentang ekosistem menggunakan bahasamu sendiri. D. Simpulkanlah informasi dalam laporan tentang ekosistem menggunakan bahasamu sendiri. E. Konstruksilah informasi dalam laporan tentang ekosistem menggunakan bahasamu sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah C. Uraikan isi informasi dalam laporan tentang ekosistem menggunakan bahasamu sendiri. Soal nomor 9. Idealnya, target guru dalam mengoreksi pekerjaan atau tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa adalah A. Menunggu semua pekerjaan siswa terkumpul dan diberi tanda. B. Ketika ada waktu luang harus segera mungkin diselesaikan. C. Menunggu semua kelas mengumpulkan tugas. D. Pekerjaan siswa dibawa pulang dan dikoreksi di rumah. E. Mengoreksi menunggu setelah ada tagihan nilai untuk dikumpulkan. Jawaban yang paling tepat adalah
A. Menunggu semua pekerjaan siswa terkumpul dan diberi tanda. Soal nomor 10. Pak Anton merupakan guru kelas 5 SD. Pada waktu mengerjakan konsep perambatan kalor di kelas, dia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi dan tidak memperhatikan penjelasannya. Hal ini membuat Pak Anton merenung dan bertanya-tanya, mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalor di depan kelas. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Anton untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah A. Meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang fenomena perambatan kalor dan menyampaikan pendapatnya. B. Meminta peserta didik untuk menuliskan pendapatnya tentang fungsi kayu pada alat masak logam. C. Menugaskan peserta didik untuk belajar mandiri tentang perambatan kalor. D. Memberikan ulangan harian tentang adaptasi perambatan kalor. E. Memberikan hukuman kepada seluruh peserta didik yang mengantuk. Jawaban yang paling tepat adalah A. Meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang fenomena perambatan kalor dan menyampaikan pendapatnya. Sampai jumpa di pembahasan soal pretest PPG part 2 ya. Untuk saat ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.